Bila waktu telah memanggil teman Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah tentang TikToker yang meninggal yang viral. Video kedua adalah tentang FF di dunia nyata. Video ketiga adalah tentang kasus pembunuhan Siska Yofi. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang sangat tragis juga terjadi pada seorang TikToker bernama Putri Maulida Rahmani. Dan berita ini sangat viral di TikTok hari ini gengs. Dan di TikTok tersebut bernama Putri MRR itu banyak yang meragukan berita dari kejadian tersebut. Dan ternyata setelah beberapa konten kreator mengupload tentang hal itu, ternyata memang benar si TikToker tersebut mengalami kecelakaan yang terjadi di Bandung gengs. Dan mari kita bacakan berita singkat dari kronologi kecelakaan yang dialami oleh TikToker tersebut. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Simpang Samsat, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Terusan Ibrahim Aji, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Rabu 28 Desember 2022. Kanit Gakum Polrestabes Bandung, Ibtu Arif Saipul Haris mengatakan sekitar pukul 19.42 pengendara sepeda motor dengan nomor polisi D6483 tengah melaju dari arah timur ke arah barat. Setiba di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor hendak berpindah lajur dari lajur kiri ke lajur kanan. Pengendara sepeda motor yang sedang membonceng temannya tiba-tiba terjatuh dan masuk ke bawah truk tronton. Pengemudi sepeda motor itu berinisial P, ya Kak Putri ini gengs. Dan pada saat itu kelapanya mengenai depan truk tronton dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan temannya yang berinisial H mengalami luka-luka. Ditanya kurang lebih hanya singkat seperti itu gengs. Aku ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya si Kak Putri ini geng. Semoga aman ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedang video kedua adalah video yang viral di Telegram tentang seorang kekasih yang merekam aksinya di depan kamera. Dan kenapa ini menjadi viral? Dikarenakan seorang pria begitu santainya saat terjadi detik-detik pelenyapan terhadap kekasihnya tersebut. Di dalam video tersebut ada seorang pria yang lagi melakukan duduk bersama dengan kekasihnya, namun tiba-tiba kekasihnya itu seperti dialihkan pandangannya oleh sesuatu di dalam video tersebut. Lalu tanpa basa-basi, si pria itu langsung mendor kelapa dari kekasihnya tersebut hingga meninggal di tempat kejadian. Pokoknya kelapanya hancur berkeping-keping dan mengeluarkan sirup marjan. Namun tidak ada kelanjutan kronologi dari video ini terjadi di mana, tapi ini sudah jelas bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas ini adalah sebuah kasus yang pernah terjadi pada tahun 2013 yang lalu, namun pernah viral di zamannya gengs. Ini adalah kasus pembunuhan seorang bernama Siska Yofi. Mari kita bacakan kasus pembunuhan tersebut. Sedari awal kasusnya bergulir, kematian Siska Yofi terus mengundang seribu tanya yang tak ada hentinya menjadi buah bibir di masyarakat pada saat itu. Siska Yofi sendiri ini adalah sosok yang masih misterius. Pasalnya anak bungsu dari 5 bersaudara ini semasa hidupnya terpisah dari orang tua maupun keluarganya yang lain. Berdalih sebagai sosok yang mandiri, kehidupan Siska pun tidak sepenuhnya diketahui oleh orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Siska Yofi sendiri sebenarnya adalah mojang asli Bandung, namun dia lebih milih berpisah dan tinggal indekos. Semasa hidupnya Siska beberapa kali berpindah tempat kos, hingga akhirnya terakhir Siska berada di kos rumah keluarga Sinurat, Jalan Setra Indah Utara nomor 11, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Meski demikian, sosok Siska di mata keluarga, tetangga, kantor, dan lingkungan tempatnya sebagai sosok wanita cantik yang baik dan juga serta disiplin. Suatu hari sebelum Siska ditemukan tak berdaya hingga hanya tewas, salah seorang kakaknya, Elvi, pernah diminta untuk membuatkan kue. Di hari itu pula Elvi terakhir bertemu dengan Saldi bungsu di sekitaran Jalan Oto Iskandar Dinata, Kota Bandung. Usut punya usut, nyatanya kue tersebut tidak untuk dimakan oleh Siska sendirian. Kue buatan sang kakak ini ternyata untuk dimakan bersama teman Siska. Dan di hari itu pula Elvi melihat sosok Siska yang masih hidup dalam penuh keceriaan. Teka-teki mengenai kematian Siska yang hingga kini masih menjadi tanda tanya adalah perihal apakah dia sengaja diseret oleh kedua pelaku atau terseret saat memberikan perlawanan terhadap kedua pelaku.
Bahkan hingga di persidangan, para saksi pun terlihat masih ragu untuk mengatakan apakah Siska diseret atau terseret. Namun dari fakta rekonstruksi dan persidangan dapat disimpulkan jika tubuh Siska yang berbobot 45 kg itu terseret saat melakukan perlawanan untuk mempertahankan tasnya. Hingga detik-detik akhir vonis terhadap dua pelaku penyamretan terhadap Siska Yofi ini, pihak keluarga meyakini jika dia adalah korban pembunuhan berencana. Pihak keluarga meyakini jika kedua terdakwa Wawan dan Ade hanyalah bertugas sebagai eksekutor belaka dan bukan pelaku utama dari pembunuhan Siska ini. Dan ada beberapa fakta di sini, gengs. Sejumlah barang bukti dalam kasus Siska Yofi dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Hal pertama yang tentunya akan menjadi pertanyaan keluarga adalah sebuah smartphone milik Siska yang entah di mana keberadaannya. Pihak keluarga meyakini dalam telepon tersebut terdapat bukti yang dapat mengungkap lebih dalam tentang kasus ini. Selain smartphone yang hilang, polisi juga kehilangan sebuah iPhone yang semula dicuri oleh Wawan dan Ade. Dalam perkembangan kasusnya, Wawan mengaku telah membuang iPhone tersebut di sebuah aliran sungai. Dia berdalih membuang iPhone tersebut karena ketakutan ketahuan, gengs. Tak sampai di situ pula, dalam persidangan pun terungkap jika sepatu yang digunakan oleh Siska sebelum tewas hilang. Pada awalnya, seorang warga yang menemukan sepasang sepatu yang diduga milik Siska ini telah memberikannya kepada pihak kepolisian. Namun entah kenapa dalam persidangan kepolisian mengatakan bahwa sepatu tersebut telah hilang. Dan siapakah Wawan dan Ade ini? Wawan yang tak lain paman dari Ade adalah seorang pria yang telah menikah sejak lama dengan istrinya, namun belum memiliki momongan. Sehari-harinya dia bekerja sebagai tukang airbrush dan penghapus barang rongsokan. Di mata hukum, Wawan adalah pemain lama. Dia pernah ditangkap polisi lantaran melakukan aksi penjamretan seperti yang dilakukan saat itu. Namun saat itu Wawan lolos dari jeratan hukum lantaran kurang cukup bukti. Sementara itu, Ade dikenal sebagai seorang cucu yang sering membantu kakeknya di masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Untuk menghidupi istri dan seorang anaknya, Ade sehari-hari bekerja di koperasi. Ade yang tak memiliki catatan kriminal itu mengaku terpaksa mengikuti jejak Wawan lantaran merasa terintimidasi dan dipaksa. Bahkan sebelum kejadian, Wawan mencekoki Ade dengan minuman beralkohol. Ada juga kasus yang janggal mengenai kasus ini. Ada beberapa berita yang mengatakan ada kisah mistik yang mewarnai kasus Siska Yofi. Jalan Cibadas Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung menjadi kenangan terakhir bagi korban penjamretan Siska Yofi. Di tempat itu pula Siska ditemukan tergeletak penuh luka dan tak berdaya hingga akhirnya tewas. Pasca tewasnya Siska, cerita mistik pun berkembang di tempat tersebut. Dari catatan Okezone, di tempat tersebut masyarakat ada pernah mengalami peristiwa gaib seperti melihat potongan tubuh dan tangisan seorang wanita. Tak hanya itu, geng, saat pihak keluarga mengenang 100 hari tewasnya Siska, di lokasi yang sama pun terjadi keanehan. Saat itu pihak keluarga menabur bunga di tempat Siska tergeletak. Secara tiba-tiba ada sebuah mobil yang tidak sengaja akan melindas petilasan yang baru saja dikenang pihak keluarga. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba laju mobil itu pun berhenti tepat sebelum melindas petilasan tersebut. Dan menurut berita yang update sekarang yang dibacakan pada sekitar 1 tahun lalu, Wawan dan Ade ini dipastikan dihukum vonis mati oleh Pengadilan Negeri Bandung yang pada sekitar bulan November tahun 2021 kemarin. Namun kedua dari pelaku tersebut dikatakan gerasi pada presiden. Namun sampai video ini terbitkan tidak ada keringanan dari presiden tentang hukuman yang dialami oleh mereka berdua, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Siska Yofi yang sangat misterius dan juga penuh kejanggalan yang dapat aku ceritakan dalam video kali ini, gengs. Untuk kalian yang masih penasaran dengan kasus Siska Yofi, kalian bisa mencari sendiri di media internet yang lainnya nanti, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini gak selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini, karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.